Ana nggak pengen mati ditelan pandemi, Ana bilang. Ya Ana pengen dakwah walaupun didengar dari jarak jauh begitu ya. Tapi Ana pengen tetap berdakwah. Ada caranya nggak? Kita kasih solusi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bertamu ke studio saudara kita Derian Syah. Jazakallah khair. Di studio kasih solusi. Jazakallah khair. Pada kesempatan ini memang niat ana belajar sebetulnya. Aduh. Kan seseorang itu jadi ustadz memang harus karena jadi ustadz itu karena sering belajar, Der. Tapi kebalik Ustadz. Gitu Nanti ya? kan netizen nyerang, tahu apa ente dari ngajar-ngajarin Ustadz begitu. Apa dulu yang dipelajari kan begitu. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin belajar menjadi seorang podcaster gitu seperti apa gitu ya. Masya Allah. Dan saat ini kita bersama dengan saudara kita Derian Syah, CEO dari PSI begitu ya. Mohon maaf, PSI partai atau apa nih Ustadz? CEO PSI yang saya berharap untuk dapat belajar banyak dari antum nih pada kesempatan ini, Masya Allah. PSI itu jangan kaget dulu bahwa PSI ini partai tertentu, bukan. Tapi podcast Syar'i Indonesia. Masya Allah. Kalau itu aman. Oke ya, podcast Syar'i Indonesia. Ini penasaran banget ini. Kenapa ada podcast Syar'i Indonesia? Apa pentingnya itu podcast Syar'i Indonesia ini? Mohon izin ini jadi berbalik ya, nggak ada briefing apa-apa nih ya. Malah jadinya kebalik ya. Masya Allah. Ya, ini syukron jazakallah khair udah hadir di studio nih Ustaz ya. Allah barik fiik. Ini beneran dijawab nih Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ana tunggu jawaban antum. Mohon izin ya Ustaz ya. Mohon izin ya. Ya intinya PSI, nanti gantian ini harus aneh nanya nih seputar bisnis nih teman-teman ya. PSI, Podcast Syar'i Indonesia itu sebetulnya ya sama ya Ustaz ya. Kita tuh pengen ngegaungin komunitas podcaster. Tapi memang kita pengen apa ya, anak pribadi kan ada pengalaman lah. Ya, kita ambil ibrohnya di radio sekitar belasan tahun Ustaz. Jadi penyiar radio. Masya Allah. Sama Steny Agustaf. Steny Agustaf itu mentor ana Ustaz. Beliau duluan. Di radio yang sama? Di radio grup yang sama. Radio grup yang sama? Iya, radio grup. Karena memang di radio kami itu ada 5 radio satu grup. Iya. Ya kan, nah terus Steny juga sempat di radio ana juga. Masya Allah ya Steny. Allah yahfadzuhu. Semoga Allah jaga beliau. Nah akhirnya Insyaallah amin. Akhirnya ya, mau ngajak teman-teman dia memang berpodcast, tapi bagaimana caranya konten-kontennya juga nggak yang cuma sekedar gosip-gosipan, bahas ini itu, isinya juga aurat dan lain-lainnya. Kita mengajak, makanya kan sempat ada kelas podcast juga anak kan Sat. Oh pernah ada? Ada, bikin bagaimana boleh cara ikut kelas? Enggak perlu. Ustaz udah lebih jago kayaknya. Yang di podcast antum yang lights on. Gitu. Masya Allah. Itu settingan aksen ya, Masya Allah. Belum sempat berjalan. Insya Allah mudah-mudahan bisa dengan berguru dengan master-masternya ini. Anda bisa hidupkan lagi itu materi. Iya benar Ustaz. Alis talk gitu ajib tuh Masya Allah settingannya. Nah kayak gitu Ustaz. Jadi pengen ngajak teman-teman, yuk kita yang punya bisa ngomong, bisa public speaking, kita bikin podcast tapi memang yang berlandaskan tanpa melanggar syariat. Gitu aja sih, sesimpel itu Ustaz. Jadi Ana lihat bahwa antum ini memulainya karena ada kegalauan begitu ya? Kegalauan karena banyak podcast yang tidak syar'i. Betul. Masya Allah. Jadi ada podcast tidak syar'i begitu ya? Allah. Maksudnya lebih kayak teman-teman di radio dulu. Kan banyak juga yang hijrah Ustaz. Nah ini kita gaungkan bahwa yuk kita bikin podcast yang memang teman-teman di radio yang juga bingung dia mau bikin podcastnya seperti apa sih kalau memang ternyata gitu-gitulah kurang lebih. Ana sih melihat begini, ketika kenapa juga Ana datang ke masternya, ke gurunya begini ya gitu ya. Kan dalam satu kaidah ilmu itu kan al ilmu yu'ta wa la ya'ti, bahwa ilmu itu didatangi bukan datang begitu ya. Jadi sengaja Ana datang kemari ini untuk berguru kepada masternya. Ya Allah, ini dosa gue kayaknya banyak banget ini ya. Nyuruh Ustaz datang seolah-olah ya. Jadi ini tapi gantian nanti. Begitu ya. Harus juga Ana gali ilmu dari Ustaz dong. Ahlan wa sahlan. Ya, boleh Ustaz ya. Ahlan wa sahlan. Karena memang ahlul ilm, talibul ilm itu dia sekali waktu dia bisa berfungsi sebagai mata air yang didatangi untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Tapi sekali waktu dia juga berfungsi sebagai awan. Dia mendatangi mana yang harus dihujani begitu ya. Masya Allah. Ditunggu buku Ustaz Ali Hasan Bawazir ya. Buku-buku motivasi guys. Allah ya barik fiik. Nah ini gantian nih Ustaz nih. Intinya adalah banyak yang nggak tahu nih teman-teman bahwa Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah teman-teman ya. Ternyata pengusaha loh.
pengusaha sukses. Properti dijalanin oleh beliau. Ada juga peternakan domba dijalanin oleh beliau. Ada juga beliau ternyata pengusaha startup, kayaknya mau nyaingin Ana nih teman-teman. Ada startup yang memang aplikasi atau website yang menjadi wadah buat teman-teman, bisa dibilang apa ya, makanan-makanan atau minuman herbal ya. Ya kan? Betul. Insya Allah ini makanya kita harus saling Ana belajar di sini. Ana karena Ana teman-teman bareng sama teman-teman ya, bareng sama Renat, Halid gitu, lagi bikin yang namanya develop satu aplikasi yang menjadi wadah dipertemukan antar pengusaha muslim pengen mencari konten kreator untuk menunjang kontennya jadi lebih baik, ads material, konten dan lain sebagainya. Nah itu tuh biasanya tuh kadang pengusaha mau order logo tapi balik-balik mukanya lengkap, begitu ya. Ya ada makhluk bernyawanya. Begitupun sebaliknya, konten kreator berharap bahwa di order jasanya yaitu dengan kreasi dia bikin video, editing dan lain-lainnya, tapi ternyata kliennya, Mas kok nggak ada musiknya ya? Nah, makanya akhirnya kita menjadi wadah. Solusinya adalah yaudahlah kita kasih solusi, kita ketemuin mereka berdua. Nah ini belajar juga nih. Gantian kali ya Ustadz ya. Ahlan. Bagaimana caranya Ustadz membangun perusahaan-perusahaan yang memang dari properti, nah itu kan terdampak juga tuh Ustadz. Biasanya kan pandemi kan ya. Apa nggak tahu, mungkin kalau Ustadz mungkin nggak akan pernah terdampak ya. Atau bagaimana Ustadz? Masya Allah. Pertama anak garis bawahin bahwa antum tadi sempat ngomong pengusaha suksesnya. Sukses ini belum nih. Sukses itu nanti. Tawadu. Sukses itu nanti. Karena sukses itu sebagaimana Allah SWT sebutkan bahwa wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, itu orang sukses. Ya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan sementara yang menipu. Ini penting banget ya, bahwa sukses itu nggak kelihatan di dunia. Kita hanya cuman pindah status saja. Ya, dari bukan punya apa-apa jadi punya macam-macam gitu. Dari tidak dikenal siapa-siapa jadi dikenal oleh setiap orang gitu ya. Rakyat menjadi pejabat, itu perpindahan status dan ujian. Nah, konteks bicara bisnis properti memang benar bahwa sebetulnya Ana di basis utamanya itu di rumah subsidi. Subsidi FLPP istilahnya, itu rumah subsidi. Nah, rumah subsidi ini ya kita mengembangkan program pemerintah ya. Presiden kita sempat mencanangkan untuk 1 juta rumah dan sebagainya. Kita ya mengambil sedikit porsi yang ada. Dan karena rumah subsidi maka banyak proyeknya itu di luar daerah, di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, di Sumedang dan di Garut. Namun juga ada rumah non subsidi yang anak kerjain di sekitar Keranggan dekat Cibubur. Alhamdulillah itu alhamdulillah dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, harga 500 jutaan gitu. 500 jutaan udah dapat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Iya, 3 kamar tidur bukan 3 kamar tidur bahkan. 3 kamar tidur. Masya Allah. Dengan tipe meza, alhamdulillah lah, dengan konsep yang cukup. Insya Allah sih itu pun juga menggunakan pinjamlah ilmu antum juga itu ya untuk menganalisa market, bahwa market di sekitar Cibubur dan sekitarnya ini kalau kita membangun, rata-rata developer ya paling banyak membangun tipe 2 kamar gitu ya, 1 kamar mandi. Nah, cuman nanti ketika Anda melihat market yang ada, mereka banyak mencari itu di kamar 3 gitu loh. Sedangkan kafling atau lahan itu semakin sempit. Nah, bagaimana kita mengantisipasi lahan yang tidak terlalu luas, tipe 60, ya lahan 60 meter, tapi dapat 3 kamar tidur, dapat estetikanya, cantik bagusnya gitu ya, desainnya. Bisa luas. Alhamdulillah bisa dengan tipe ya semi 2 lantai mezanin begitu. Mezanin, oke. Ya. Oh, jadi bisa ternyata 60 tuh alhamdulillah 3 kamar ternyata Anda bisa 500 juta. Masya Allah, 520-an juta, 28 juta kalau nggak salah itu untuk yang tipe standar ini 528 juta itu dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Jadi misalnya pasangan suami istri yang punya 2 anak laki dan perempuan bisa dipisahkan kamar tidurnya. Masya gitu kan Allah, ya? Ini solusi ya, banget. Itu kan solusi.
bisnis itu kan pengusaha itu kan mikirkan solusi kan. Betul, gitu ya? betul. Gitu kan. Yang kita pikirkan adalah apa masalah orang dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Wih, gitu kan ya? Bener. Kayaknya gantian nih, ada yang belajar kayaknya nih. Masya Allah. Ya kita sharing lah. Iya benar. Nah, terus teknik berpromosinya bagaimana, Sat? Nah, kan kali ini kan mungkin teman-teman taunya sesama pebisnis, ya kan, pelaku branding dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk pengen tahu sisi lain di balik Ustadz di luar ngajar, ini cara berpromosinya seperti apa, Ustadz? Teknik promosi. Kalau Ana jawab teknik promosi ini sepertinya antum lagi menganalisa penyakit Ana di mana. Pakarnya kemudian nanya begitu ya. Ya, justru memang biar nanti Ustadz pakai jasa agensi kami. Allah ibarik dengan senang hati. Gimana? Ya, alhamdulillah dengan adanya medsos yang ada saat ini, ya memang kebetulan sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi itu kita pernah memang memikirkan harus mendigitalisasi semua unit usaha. Bahkan Ana sendiri sudah lama sekali sebagai dai ya, sebagai ustadz ingin sekali punya channel sendiri untuk dakwah dan sebagainya. Cuman ini dipercepat oleh takdir qadarullah ini dengan adanya pandemi. Okay. Ya. Karena kegalauan itu muncul ketika awal pandemi itu semua kajian off, stop. Betul. Gitu ya. Dan kemudian Ana berpikir, ya Allah, Ana tidak tahu apakah Ana termasuk yang Allah selamatkan atau tidak dengan adanya pandemi ini. Yeah. Cuma Ana sampaikan ke beberapa teman ya, termasuk Akhstaini hafizahullah, Ana sampaikan ke beliau, Ana nggak pengen mati ditelan pandemi, Ana bilang. Ya gitu ya, Ana tidak mau mati maksudnya ya Ana pengen dakwah walaupun didengar dari jarak jauh begitu ya. Tapi Ana pengen tetap berdakwah. Ada caranya nggak? Itu kan itu ya. Subhanallah. Ana punya akun IG itu sejak pandemi. Sebelumnya nggak punya Ana. Perhatikan teman-teman, organik dari 0 followersnya sampai sekarang udah 10.000 lebih ya, 11 ribuan kurang 11 ribuan. Nah ini kan justru harus belajar bagaimana cara membangun akun sosial media dari 0 sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Personal branding berarti penting ya, Masya Allah. Ana sendiri tidak berpikir untuk personal branding secara spesifik karena dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dalam surat Yusuf. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Sampaikan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku mengajak kepada agama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Siapa yang bersikap seperti ini, siapa yang menempuh jalan ini, aku dan mereka yang mengikutiku. Kita sangat bangga menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadi pengikut beliau. Maka misi itu harus terus dibawa, yaitu mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Karena ketika mengajak kepada agama Allah, maka misinya itu bukan memperbanyak follower. Misinya bukan untuk dipopulerkan, dikenal, tapi bagaimana manusia ini beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan benar dan tahu tujuan hidupnya. Itu poinnya gitu ya. Kalau ekses dari itu ternyata ada follower yang menambah ini dan itu bukan yang dicari. Bonusnya bukan yang dicari. Dan qadarullah. Ya, Ana tidak pernah ngikutin. Ada teman-teman aja seperti antum dan selain Ustaz, ini for antum begini, ini begini. Jadi apa namanya? Statistik, itu, insight. Ya, insight-nya itu, insight-nya dia begini-begini. Dia analisa dari sisi insight. Ana bilang ya Allah, Ana nggak ngelihat ke situ Ana. Tapi kan bagus niatnya, dalam artinya banyak juga yang muda-muda tuh hijrah misalnya. Alhamdulillah. Sampai ke mereka. Itu kan bisa dilihat juga kan Ustaz ya, poin-poin tersebut. Benar. Jadi memang kalau bicara dakwah, uswah kita jelas Nabi kita Muhammad SAW. Ya, terkadang misalnya contoh kebetulan siang ini kan kita ada event tertentu dengan teman-teman begitu ya. Ana pakai batik bukan untuk merayakan Hari Batik Nasional begitu ya. Iya benar. Untuk menyesuaikan dengan siapa Ana akan bicara. Ya, seperti dengan podcast kita dengan teman-teman Jakarta Mengaji gitu ya. Ini Ana menyesuaikan karena Ana sempat bicara dengan beberapa ikhwan. Kalau Ana diundang di satu kantor BUMN begitu ya, terus kemudian pakai jubah, anak pakai sorban begitu ya. Anak ini makhluk aneh dari mana begitu ya? Dengan tampilan anak sudah kelihatan setengah teroris begitu. Arabnya dapat dan sebagainya. Itu kan, ini kan, waduh, ini asing banget ini.
beberapa orang dengan tampilan seperti itu sudah a priori duluan. Dan itu mempengaruhi konten dakwah yang ingin Anda sampaikan kepada mereka. Padahal dalamnya ada balutan dakwah. Misi kita dakwah. Apakah dilarang pakai batik? Enggak ya. Pakai kaos misalnya, pakai hem kemeja seperti antum baju Jepang atau Cina. Dibahas. Gitu ya. Nggak sengaja main ke situ ketemu yang begini gitu. Oke, gitu kan. Tahu Uniqlo. Jadi Anda melihat bahwa kemasan-kemasan dakwah ini yang penting kan dakwah itu diterima. Nabi SAW dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau ini sebelum menjadi seorang nabi sudah dikenal sebagai Al-Amin, yang dipercaya, yang jujur dan bisa dipercaya. Ini modal besar. Bagaimana seseorang itu diterima sebelum dia menyampaikan sesuatu, apalagi tujuannya adalah untuk merubah mindset, merubah hati, memperbaiki kemunkaran menjadi hak. Itu PR besar gitu. Berarti ada hubungannya sama konten kreator juga. Bagaimana dia mendapatkan klien, tapi dia juga harus dipercaya. Hasil-hasil dia. Makanya dia misalnya ada hubungannya dengan nih irisannya, upload dengan portofolionya mereka, betul. Dan lain sebagainya. Sehingga pengusaha-pengusaha begitu datang juga, oh ini bisa juga begitu, Ustaz? Sangat bisa. Memang bisa seperti itu. Anda melihat bahwa dai itu marketer. Gitu ya. Kita dagangan. Cuman yang kita sampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya, misi kita adalah market. Kita berharap sebanyak mungkin manusia itu diselamatkan. Iya kan, selamat dari kesesatan menuju hidayah. Dan itu adalah setiap muslim harusnya seperti itu. Kita tidak pernah diajarin untuk egois oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba antum perhatikan ya, setiap rakaat sholat kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mau kita sholat sendirian, mau sholat berjamaah, tetap bacanya ihdina, tunjukilah kami. Nggak pernah tunjukilah saya begitu. Gitu ya. Nggak pernah saya pribadi. Nggak boleh muslim itu, yang penting saya di atas jalan yang lurus, yang lain mau nyasar, mau salah jalan, mau masuk neraka, silahkan. Muslim nggak boleh seperti itu. Kita doanya nggak pernah sendirian. Tunjukilah kami ya Allah. Di setiap tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan semoga untuk kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Wow, Masya Allah Pak. Ustadz pakai Syekh Albani nih. Assalamu alaina, bukan assalamu alaika. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan semoga untuk kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Ini kita diajarkan untuk memikirkan hamba-hamba Allah yang soleh sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai hamba-hamba Allah yang soleh yang belum lahir sampai kiamat nanti. Seorang muslim nggak boleh egois. Seorang muslim itu bagaimana dia itu memberi warna untuk yang lain, memberikan keberkahan di mana dia berada. Masya Allah. Banyak yang pengen Anda gali nih sebetulnya dia. Anda pengen gali lagi. Aduh. Nah, rebut-rebutan. Bagaimana untuk jadi podcaster dalam dakwah ini? Ana dai Ustadz, pantas nggak ya? Enggak pantas ya? Bukan. Tolong ya netizen ya. Dan tolong jangan dipotong, dikasih detik dan menit ya. Enggak, Ustaz. Jadi intinya cocok lah ya. Misalnya banyak mungkin podcaster di luar sana yang pengen bikin konten. Ini Anda mewakili konten kreator di luar sana lah. Ya kan? Bagaimana sih cara bikin konten yang memang notabene-nya secara visual atau audio? Kenapa memang lahir podcast? Mewakili konten kreator di luar sana lah. Anda sebenarnya bukan yang langsung berdalil gitu, enggak. Karena memang bukan kapasitas Anda, bukan porsinya apa segala macam. Kalau memang Anda nelfon Ustadz, seorang Ustadz gitu kan, hadir di podcast gitu kan. Kalau sekarang kan baru terwujud nih sama Ustadz Ali. Itu ya udah nanya dalil. Tapi kalau ke teman-teman, podcastnya itu memang ngangkat keresahan mereka. Apa yang misalnya Anda nelfon orang kafir, Ustadz, teman Anda di radio. Telepon orang kafir, pengen cari tahu stigma yang dia dapat ketika melihat lu nih ngeliat gue nih bro, jenggotan dan lain-lainnya, cingkrang. Oke deh, pernah muncul di benak lu nggak ketika kita belum berteman, terus lu ngelihat ada satu orang wujudnya jenggotan, celana cingkrang. Jujur, stigma lu apa yang didapat? Iya, memang dulu gue berpikir bahwa ini teroris. Nah, podcast Anda begitu.
gitu. Lihat dari stigma-stigma yang ada, sudut pandang dari mereka semua. Gitu. Oh, begini. Kalau lu lihat ada seorang jenggotan cingkrang pakai tas gede gimana? Oh, jangan-jangan dalamnya isinya ada mesiunya apa segala macam. Itu unik banget ini. Sebenarnya Ana pernah diundang oleh salah seorang tamu, kebetulan partner ya, salah satu waktu itu partner bisnis. Kebetulan orang kafir, non muslim. Sekali waktu ketika di rumahnya dia bilang, Ali, ente pakai jenggot ini kayak teroris banget gitu. Nah, kan kebetulan Ana di rumah beliau gitu ya. Yeah. Ana lihat ada salah satu gambar sosok yang dia sembah begitu ya. Saya tunjuk, Om, sorry Om, bukannya dia berjenggot juga. Nah itu ya, emang ente lihat dia kayak ngeliat teroris kan gitu. Ente bisa aja gitu. Jadi hilangkan stigma itu. Saya sampai ketika muncul di benak Anda sosok Nabi, dan coba lihatlah produk Hollywood ya terkait tentang bagaimana mereka membuat film-film nabi-nabi gitu ya. Siapapun itu yang digambarkan, sampai tentang film Nabi Yusuf sekalipun nggak pernah digambarkan seperti Tom Cruise dengan cukuran jenggotnya yang rapi begitu ya. Betul. Ya, tapi berjanggut. Gitu. Itu stigma yang ada di kepala setiap orang yang percaya akan Tuhan, percaya akan kenabian. Mereka membayangkan Nabi itu nggak ada. Nabi itu ditampilkan dengan seperti klimis apa tanpa jenggot gitu ya. Atau celana cingkrang misalnya tadi celana cingkrang digambarkan seperti teroris. Pernah tahu nggak Michael Jackson juga cingkrang celananya begitu ya? Sawa iya. Emang pernah lihat Michael Jackson kelihatan kayak Salafi? Iya. Dan K-pop sekarang juga cingkrang. Nah, itu apa boleh masuk Indonesia nggak? Apa? Masuk Indonesia nggak? Siapa K-pop? Iya. Kalau misalnya masuk ke pemerintahan jadi pegawai negeri sipil diterima nggak? Iya kan? Ini kan masalah sekarang kan buat aturan-aturan yang kasihan yang membuat aturan tapi tidak menggunakan akal sehatnya ketika membuat ketentuan-ketentuan yang malah. Nah makanya itu jadi penghambat juga kali. Banyak juga laporan karena pengusaha-pengusaha misalnya. Ya kan, menurut pembahasan kita kali ini, pengusaha muslim yang juga kadang nggak pede ketika dia mau pitching saat. Ya kan, mungkin ada tipsnya nggak, pitching, ketemu klien, investor, tapi dengan zohir yang seperti itu sehingga menjadi dia menarik niat dia. Aduh ini gimana nih, resah apa segala macam, udah down duluan. Padahal di dalam situ ada ilmu copywriting yang memang bisa dibawakan sehingga untuk menggiring opini persuasif klien yang tadinya nggak mau atau nggak butuh jadi butuh. Masya Allah. Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya gimana tuh Sat? Masih banyak yang juga terjebak dalam stigma zohir atau penampilan. Iya. Orang yang terjebak dalam stigma zohir itu orang-orang lama sebetulnya. Kadaluarsa. Iya, yang belum mengupgrade dirinya, mengupgrade edukasi pendidikannya. Coba saya sendiri sering melihat kalau misalnya sebagian orang menilai, misalnya tadi contohnya konteksnya janggut gitu ya, digambarkan sebagai teroris dan sebagainya. Bahkan tentara Amerika berjanggut itu banyak. Iya benar. Nah, ini tentara Amerika berjanggut banyak. Jika misalnya gara-gara janggut jadi malas gitu misalnya, jadi tidak profesional, jadi produktivitasnya menjadi terdiskon habis-habisan gara-gara itu, mungkin itu menjadi sebuah aturan yang layak untuk didengarkan dan diberlakukan. Tapi andai kata misalnya ini menunjukkan kesolehan, ketakwaan, menunjukkan bahwa ketika seorang itu semakin baik pengenalan tentang keagamaannya, membuat dia menjadi semakin profesional. Harusnya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang muslim dia itu sadar akan statusnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, komitmen dia itu bukan hanya cuma dengan atasan perusahaan tersebut atau ownernya perusahaan itu atau dengan investor misalnya, tapi komitmen utama dia adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya oleh atasan, tapi kita akan bawa sampai akhirat. Masya Allah. Kan begitu. Kita kasih solusi.